Shalom, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari yang kamu ngurapi kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan mendasarkan firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Yang saya memberikan tema adalah tetap bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kutipan bijak berkata bahwa pergumulan dan penderitaan tidak akan dapat kita hindari atau tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi kesedihan itu adalah pilihan, ya, yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi ada banyak alasan yang membuat kita tidak dapat bersukacita. Tetapi sebenarnya sukacita itu tidak ditentukan oleh kondisi, oleh keadaan di sekitar kita atau di sekeliling kita. Dalam situasi terburuk sekalipun, ya, sebenarnya kita harus tetap bersukacita. Tergantung apakah kita memilih untuk tetap bersukacita atau kita larut dalam kesedihan. Nah, dalam hal ini mengawali suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus berkata bahwa ia sedang bersukacita dalam doanya. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Hal apa yang membuat Paulus bersukacita pada saat itu? Atau seperti apa yang dimaksud Paulus dalam sukacita yang ia rasakan? Nah, nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini menunjukkan bahwa Paulus mengatakan hal ini atau hal saat ini ia berada di dalam penjara yang begitu gelap dan dingin. Tetapi penjara boleh dikatakan oleh Paulus memenjarakan tubuhnya, tetapi tidak akan pernah bisa memenjarakan sukacita di dalam dirinya. Andaikan dalam hal ini Paulus memilih untuk bersedih hati, atau Paulus tidak memiliki kekuatan, ya, atau dia memiliki semangat yang hilang, atau apapun itu, maka pengabaran atau pekabaran Injil itu akan berhenti, ya, tidak akan dilanjutkan oleh Paulus kalau dia patah semangat, kalau dia hilang harapan dan lain sebagainya. Nah, namun dalam hal ini Paulus bersandar kepada kekuatan dan pertolongan dari Allah untuk menolong dia tetap bersukacita, sehingga ia dapat melihat arti dari penderitaan yang ia alami pada saat itu. Ia terus memikirkan bagaimana kemajuan pengabaran Injilnya. Ia terus memikirkan bagaimana ia menyebarkan Injil bagi orang-orang pada saat itu, dan bagaimana ia mendoakan dengan setia bagi rekan-rekannya di luar penjara sana. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah pergumulan dan penderitaan merebut sebagian besar sukacita di dalam hidup kita? Apakah masalah dalam pekerjaan? Apakah masalah di dalam keluarga? Apakah masalah dalam pelayanan? Apakah masalah dalam studi kita? Atau bahkan masalah berat yang sedang dialami oleh negeri kita pada saat ini adalah pandemi dari COVID-19 ini. Apakah itu akan membawa sukacita kita hilang, atau membawa pengharapan kita hilang di dalam hidup dan kehidupan kita? Dalam hal ini, pilihan untuk kita bersedih tidak akan membantu kita. Sebaliknya akan membawa kita atau membuat kita pesimis dalam melawan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita memohon pertolongan dari Allah untuk dapat bersukacita dalam keadaan apapun.
baik dalam keadaan kita bersuka cita maupun dalam kesedihan yang kita alami. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita merespon firman Tuhan yang telah kita renungi bersama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajarkan kami untuk tetap setia dan tetap bersukacita dalam keadaan apapun di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami. Amin.